kita akan bahas instrumen penelitian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia. Perkakas, sedangkan kata penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur, memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Secara spesifik yang diteliti dalam penelitian adalah variabel penelitian. Tidak seperti pada bidang teknik, instrumen-instrumen penelitian yang baku dalam bidang sosial sulit ditemukan. Sehingga peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Ya, jadi yang dimaksud dengan instrumen itu adalah alat ya, alat. Kalau pada bidang teknik atau sains itu alat-alatnya sudah baku. Alat-alat untuk misalkan untuk mengukur kecepatan, kita bisa menggunakan speedometer. Untuk mengukur tinggi badan kan kita bisa menggunakan meteran. Untuk mengukur berat badan kita bisa menggunakan timbangan. Nah, di situ alat-alat sudah baku yang bisa kita pakai. Nah, sedangkan dalam instrumen penelitian, peralatan-peralatan untuk mengukur itu belum tentu tersedia, atau bisa jadi sudah ada tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, atau tidak sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Nah, untuk itu maka instrumen-instrumen penelitian pada bidang sosial, manajemen, tidak termasuk yang eksakta, itu instrumennya kita buat sendiri. Misalkan nanti Anda ingin mengukur kinerja karyawan, Anda ingin mengukur motivasi, ingin mengukur kepuasan kerja. Nah, itu instrumen-instrumennya harus Anda buat sendiri. Karena mungkin nanti teori yang digunakan juga berbeda gitu ya. Anda dengan teman Anda menggunakan teori yang berbeda sehingga nanti instrumennya bisa jadi berbeda. Anda sendirilah yang akan membuat instrumen penelitian. Dalam penelitian sosial, kita mengukur itu membuat instrumen yaitu untuk mengukur sebuah variabel. Ya, kita lihat definisinya. Variabel berarti sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Sugiono berpendapat bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini adalah langkah-langkah untuk membuat instrumen penelitian di bidang sosial ya, termasuk manajemen. Misalkan Anda ingin mengukur motivasi di tempat kerja Anda. Bagaimana cara pembuatan instrumennya? Bagaimana cara membuat alat untuk mengukur motivasi? Nah, kita mengetahui bahwa teori motivasi itu banyak sekali ya. Teori motivasi itu ada McLellan, ada Maslow, ada XY, dan lain sebagainya. Banyak sekali teori motivasi ini. Terus mana teori motivasi mana yang harus kita buat atau yang harus kita ambil? Nah, sebetulnya teori mana yang akan kita ambil itu tergantung kebutuhan kita ya. Di sini kita harus menentukan satu buah teori motivasi dari sekian banyak teori motivasi. Mungkin bisa jadi pertimbangannya itu adalah kecocokan teori yang akan digunakan di tempat lokus Anda. Lokus itu adalah tempat penelitian ya. Di tempat penelitian Anda, misalkan kalau perhatikan, dari sekian banyak teori, misalkan Anda biasanya melihat gejala dulu ya, melihat gejala, misalkan di tempat Anda banyak orang-orang yang
apa seperti ingin membuktikan diri, seperti ingin tampil, misalkan flexing dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Dari fenomena-fenomena yang terjadi, misalkan kita melihat di sini, oh ini kayaknya teori ini mungkin melibatkan teori yang ada hubungannya dengan eksistensi diri, misalkan ya. Misalkan nanti Anda ngambil teori apa yang ada eksistensi diri, teori motivasi apa yang lebih berat ke arah sana. Dan nanti yang lain-lain juga nanti Anda sesuaikan tergantung kepada kebutuhan Anda untuk melakukan penelitian apa. Misalkan kalau di sini di contoh ini kita akan membuat salah satu contoh dari teori motivasi McClelland ya. Lihat bagan secara keseluruhan, ada beberapa bagian di sini. Yang garis besar di sini kita mengambil teori motivasi. Kemudian berikutnya kita membuat definisi variabel mana yang kita ambil ya. Kemudian nanti Anda menentukan dimensi-dimensinya ya, dimensi-dimensinya seperti ini. Kemudian dari dimensi kita buat indikator ya, indikator. Indikator itu apa yang akan kita ukurnya ya. Indikasinya apa sih kalau kita mengukur? Nah, gitu kan, indikator itu apa sih yang akan kita ukur. Jadi kalau kita mengukur itu pasti harus ada indikatornya apa sih. Yang dinilai itu apanya sih? Apakah misalkan kepintarannya, misalkan ya ada fisiknya, indikasinya apa sih. Nah, misalkan kita mau ngambil salah satu teori tadi ya, ngambil salah satu teori dari McClelland. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus banyak membaca ya, kemudian Anda mengumpulkan data dari motivasi McClelland karena kita ingin membuat instrumen motivasi yang kita tentukan teorinya motivasi dari McClelland. Jadi Anda kumpulkan dulu buku-bukunya, Anda catat, baca ya. Misalkan ada ini, ada McClelland Theory of Needs, secara proses tingkat kebutuhan individu karena dorongan individu. Anda baca keseluruhannya gitu ya, teorinya. Nah, terus Anda temukan di sini ada poin-poin gini ya, ada poin-poin seperti ini. McClelland Theory of Needs memfokuskan pada 3 hal ya. Ini pertama, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan dalam kekuasaan, kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, ini kan dari Anda baca teorinya ini ya, teori McClelland ini ada 3 bagian besar. Ada 3 bagian besar, kemudian nanti Anda baca detail-detail ini ya. Detailnya dari poin yang pertama, detailnya dari poin kedua, detailnya dari poin ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi sebelum ke sana Anda harus menentukan definisi variabelnya terlebih dahulu ya. Anda tentukan definisinya ya, dari siapa, variabelnya yang cocok tadi menggunakan McClelland, terus definisi dari sumber yang mana. Misalkan saya ambil sumber yang ini ya. Definisi variabelnya itu serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Ini dari sumber yang ini. Anda baca lebih detail, kemudian tadi kita dapat 3 poin ya, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, kekuasaan, dan berafiliasi. Nah, ini jadi subnya dari variabel ini atau kita sebut sebagai dimensi ya. Yang barusan ini ada dari teori yang barusan. Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, kekuasaan, afiliasi. Oke. Kesuksesan, kekuasaan, dan afiliasi ya. Jadi kita cari dimensinya dari variabel motivasi McClelland ini. Kemudian Anda baca secara detail apa saja sih kalau di kebutuhan ini dalam mencapai kesuksesan itu apa saja. Kemudian Anda baca, catat poin-poin yang dapat diukur ya. Catat poin-poinnya yang dapat diukur.
Di sini ada need for achievement. Beberapa orang memiliki untuk mencapai kesuksesan. Mereka berjuang untuk memenuhi ambisi secara pribadi dan mencapai kesuksesan dalam bentuk penghargaan perusahaan organisasi. Sehingga mereka melakukannya selalu baik dalam efisiensi dari waktu ke waktu. Maksud high achiever di sini adalah seorang karyawan dalam menyelesaikan tugasnya selalu lebih baik dari yang lain. Anda lihat beberapa poin di sini mana yang dapat diukur, maka itu kita jadikan sebagai indikator ya. Misalkan tadi dari poin-poin yang tadi ada atau tambahan ya dengan sumber yang lain. Oh, ada semangat nih, ada tentang semangat. Nah, berarti semangat ini sebagai indikator, berarti kita bisa mengukur semangat ya. Ini indikator yang akan kita ukur. Kemudian penentuan tujuan akhir, tanggung jawab, umpan balik, ya, tantangan. Ya, ini dari dimensi kebutuhan dalam mencapai kesuksesan. Baca yang keduanya juga, Anda lihat detil-detilnya juga, kemudian catat apa saja yang dapat diukur dari sana. Penghargaan, ketegasan, penghargaan akan status, pengaruh gitu. Yang poin ketiga juga sama ya. Ini interaksi, sifat sosial, kerja kelompok, tingkat kepercayaan. Ini indikator itu apa yang akan kita ukurnya. Ya, ini Anda harus membaca atau mengumpulkan sumber yang cukup banyak supaya kita bisa membuat indikator yang lebih lengkap lagi. Baik, setelah Anda menentukan indikator-indikatornya apa saja, kemudian Anda tentukan skala apa yang akan Anda buat. Misalkan dalam hal ini kita akan membuat skala pengukurannya ordinal ya, ordinal. Skala pengukuran ordinal itu yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Biasanya kita membuat kolom-kolom sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Nanti kita kasih bobot untuk sangat setuju 5, untuk setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, ini namanya ini skala Likert ya, skala Likert. Skala Likert ini termasuk yang ordinal. Ya, misalkan untuk yang ini indikator ini kita nanti akan membuat instrumennya menggunakan skala ordinal seperti yang tadi. Nah, kemudian ini indikator dari indikator-indikator ini kita kembangkan menjadi sebuah instrumen. Tadi ada semangat, berarti Anda sekarang buat instrumen untuk mengukur semangat. Nah, indikatornya semangat, kita buat instrumen untuk mengukur semangat. Oke, begini. Anda buatkan sebuah pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan gini. Misalkan seperti ini. Saya semangat dalam bekerja. Nah, ini kan indikatornya apa ini semangat ya. Ini biasanya instrumen ini dibuat dalam pernyataan, bukan pertanyaan ya. Anda buatkan dalam sebuah pernyataan. Jadi nanti si respondennya ketika dia membaca, oh saya semangat dalam bekerja, dia akan mengacu kepada dirinya ya. Saya semangat dalam bekerja. Nanti dia akan menjawab apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nanti dia akan menjawab sesuai dengan kondisi dia. Ya. Ini yang tadi yang semangat. Kemudian penentuan tujuan akhir. Nah, di sini buatkan instrumennya. Dalam bekerja saya menentukan tujuan akhir. Ya, dibuat pernyataan. Menentukan tujuan akhir. Kemudian ini tanggung jawab. Saya orang yang bertanggung jawab dalam bekerja. Ya, begini saja ya, Anda buat dalam pernyataan. Nanti dia akan menjawab sesuai dengan kondisi dia. Nah, ini adalah instrumen. Instrumen ini turun dari indikator ya, indikator. Indikator turun dari mana? Dari dimensi ya. Dimensi dari mana? Dari variabelnya. Dari variabelnya dia akan nanti ada sub-subnya ya. Tentang pembahasan tadi McClellan gitu kan, ada sub-subnya ini. Nah, ini dijadikan indikator terus menjadi sebuah instrumen.
Oke, nah setelah nanti Anda dapat instrumen itu kan alat ya. Nah, alat ini juga harus kita uji. Ada dua uji ya, ada yang disebut dengan uji validitas dan ada yang disebut dengan uji reliabilitas.